Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, pol-pol aku mau ngupdate tentang kejadiannya 50-50 ini. Buat yang nggak tahu, please tonton dulu video sebelumnya, baru nonton video kali ini. Di video kali ini ada 3 poin yang pengen tak sampaikan. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh CEO-nya The Attract dalam situasi seperti ini. Nah, CEO-nya yang bernama John Hong Jun ini dalam kondisi seperti ini pun dia bilang, mohon lindungi para member. Padahal pada tanggal 19 Juni tahun 2023 yang lalu kemarin, Attract ini udah dituntut sama para member untuk menghentikan kontrak eksklusif. Tapi dalam kondisi seperti ini pun ternyata CEO The Attract itu masih bilang seperti ini. Dan kemarin pada tanggal 5 Juli 2023 sidang pertamanya dilaksanakan. Poin kedua, ini masalah trademarknya 50-50. Trademark, tahu kan ya? Ya, definisi kalau dari Google kayak gini ini. Nah, 50-50 ini kan juga nama sebuah merek ya, atau nama sebuah label. Nah, ini nama ternyata pada tanggal 19 Juni, jadi pada tanggal yang sama di saat para member ini menuntut The Attract untuk memberhentikan kontrak eksklusif dengan para member dengan The Attract ini. Pada hari yang sama, ternyata orang tua para member itu mendaftarkan berbagai jenis trademark. Yang mereka daftarkan itu apa aja? Nama 50-50 dalam tulisan Korea di Korea untuk 60 jenis. Itu termasuk nama member juga, untuk buka cafe, untuk girl group, untuk apa. Jadi trademarknya ini didaftarkan dan juga fungsi untuk berbagai macam. Jadi misalnya kalau misalnya nanti ada produk namanya 50-50 dalam tulisan Korea, nah hak miliknya ini ada di orang tuanya kayak gitu. Ini dilakukan pada tanggal yang sama yaitu 19 Juni. Jadi pada tanggal 19 Juni orang tuanya ini mendaftarkan trademark 50-50 biar ini menjadi milik mereka. Dan di hari yang sama para member ini menuntut The Attract untuk memutuskan kontrak eksklusif dengan mereka. Nah, jadi ini yang membuat orang-orang merasa, loh kok ini para member dan orang tuanya kok licik banget sih. Bahkan mereka itu mau ngambil trademarknya, bukan cuma memutuskan hubungannya, tapi juga mau ngambil trademarknya sih gitu. Tapi untungnya The Attract itu mendaftarkan trademark 50-50 dalam tulisan alfabet. Oke, jadi 50-50 FIFTY itu didaftarkan oleh The Attract pada tanggal 15 Mei. Sedangkan pada tanggal 19 Juni, orang tua para member ini mendaftarkan 50-50 dengan tulisan Korea. Tapi ini kalau dilihat hukum sebenarnya kalau udah didaftarkan dengan nama Inggris ini, yang ini bakal menang. Jadi ini kan cuma akal-akalan. Jadi sebenarnya itu tidak bisa ngelawan. Nah, masalahnya mereka ini, The Attract ini mendaftarkan 50-50 pada tanggal 15 Mei. Tapi mendaftarkan penggunaan fungsi trademarknya itu agak telat. Mereka itu baru mendaftarkan fungsi ataupun penggunaan trademark ini untuk barang, produk, lagu, kafe, dan lain-lainnya itu baru pada tanggal 15 Juni. Dan menariknya, kalau kita lihat 15 Juni itu merupakan hari Kamis. Dan tanggal 19 Juni itu hari Senin. Oke? Nah, masalahnya gini. Ketika The Attract itu mendaftarkan fungsi trademark ini pada tanggal 15 Juni, itu biasanya makan waktu sekitar 3-4 hari untuk terupdate di dalam sistem. Artinya pada tanggal 19 Juni waktu orang tuanya para member ini mau mendaftarkan penggunaan trademark, mungkin waktu itu di sistem itu masih belum ada. Jadi mereka ngeliat, loh ternyata trademark 50-50 masih belum terdaftar ini. Yuk kita daftarkan. Padahal prosesnya itu udah berjalan. Karena tanggal 19 mereka ini baru mendaftarkan sebanyak 60 jenis kayak penggunaan untuk kafe, lagu, pokoknya banyak gitu. Tanggal 19 mereka naikkan, keesokan harinya tanggal 20 baru muncul di sistem kalau The Attract itu sebenarnya udah mendaftarkan penggunaan fungsi trademark ini. Dan menariknya di sini adalah untuk mendaftarkan satu trademark, fungsi trademark ini ada biayanya. Biaya admin dan juga biaya pendaftaran itu masing-masing 56.000 won dan yang satunya itu 200.000 won. Alias per satu bijinya itu sekitar 256.000 won. Sehingga kalau mereka mendaftarkan 60 artinya uang yang digunakan itu mencapai 15,36 juta Korea won. Sekitar 180 juta rupiah segitunya. Nah ini yang bikin orang-orang, wah ini orang tua bener-bener mau ngambil bahkan trademarknya dari entertainmentnya. Dan juga di hari yang sama mereka ini juga meminta untuk memberhentikan hubungan kontrak kerja dengan perusahaan. Wah ini nyuri banget. Nah itu yang bikin orang-orang itu semakin kecewa dengan para membernya 50-50. Ketiga, masalah An Song-il, yaitu dari perusahaan The Givers ini. Nah, An Song-il ini waktu pertama kali masalah pendaftaran lagu ini mulai rame, dia itu bilang kayak gini,
Lagu Cupid ini udah kita miliki bahkan sebelum adanya Project 50-50. Bilangnya gitu. Jadi sebelum ada girl group namanya 50-50, kita itu udah beli lagu Cupid ini. Bilangnya kayak gitu. Tapi setelah diselidiki gimana, ternyata Ansongil dari The Givers ini beli lagu ini dari mahasiswa Sweden pada bulan Januari di tahun ini. Alias 50-50 itu udah debut, berarti udah bohong ya toh. Udah gitu, Ansongil ini beli lagu ini dari mahasiswa itu dengan uangnya The Attract ya toh, seharga $9.000. Nah, meskipun ini udah dibeli, sebenarnya waktu mendaftarkan lagu itu seharusnya itu tetap dituliskan yang menciptakan siapa, yang punya itu siapa. Karena orang yang membuat itu tetap harus dituliskan gitu loh namanya. Tapi sesuai yang udah digeledah sama dispatch, ternyata nama pencipta lagunya itu sama sekali tidak dimasukkan. Sehingga ini juga merupakan satu hal yang dipandang sangat tidak baik gitu loh. Ini dipandang kayak benar-benar mencuri ciptaan orang gitu. Dan setelah hal ini terungkap bahwa The Givers itu beli lagu dari mahasiswa Sweden, yang dinyatakan oleh The Givers itu berubah lagi. Mereka bilang, oh bukannya gitu. Ini tuh kita daftarkan dengan nama The Givers ataupun Ansongil dengan tujuan mempermudah birokrasi aja. Sehingga orang-orang lihat, wah Ansongil ini orang licik banget. Jelas-jelas dia beli lagu pakai uangnya orang, daftarkan pakai nama dia, nama pencipta lagu pun tidak dituliskan. Sekarang masih aja menghindar dengan alasan-alasan lain. Yang bikin orang-orang lebih tidak suka lagi dengan Ansongil dari The Givers ini. Padahal The Attract itu nggak cuma bayar biaya lagunya, tapi Ansongil itu juga gaji 160 juta Korea won per tahunnya, alias sekitar 1,8 hingga 1,9 miliar rupiah gajinya tahunan. Udah digaji biaya kerjanya, biaya beli lagu juga dibayar, tapi hak ciptanya dicuri sama Ansongil. Sehingga orang-orang semakin marah lagi sama Ansongil ataupun ketua dari The Givers. Dan yang digaji itu nggak cuma Ansongil ini. Ada 3 orang bawahan, itu juga semua digaji dari The Attract. Dengan angka gaji per tahunnya itu sekitar 50 sampai 60 juta Korea won. Ya sekitar 500 hingga 700 juta Indonesia rupiah. Yap, jadi kayak gitu. Lebih terkesan yang kasihan itu para membernya sebenarnya. Mereka ini masih muda, mereka ini mungkin ngikuti seseorang yang mereka percayai. Tapi yang mereka percaya ini mungkin nggak tahu siapa yang memiliki rencana seperti ini. Oke, polo-polo video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.